Hai teman-teman, kita balik lagi membahas materi-materi matematika di konsul matematika gratis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang deret dan barisan geometri. Setelah video sebelumnya itu adalah kita belajar tentang deret dan barisan aritmatika. Sekarang kita belajar deret dan barisan geometri. Nah, untuk barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang didapat dengan mengalihkan bilangan sebelumnya dengan bilangan tertentu atau yang istilahnya nanti disebut dengan rasio. Nah, kita misalkan barisan geometri U1, U2, U3, dan seterusnya, maka A-nya adalah sama U1 atau bilangan pertama, kemudian nyari rasio, itu caranya adalah UN per UN min 1. Jadi U setelahnya dibagi U sebelumnya. Untuk UN-nya rumusnya adalah A dikali R pangkat N min 1 ya. Jadi ada rasio, ada UN ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan deret geometri? Deret geometri. Nah, kalau deret geometri itu penjumlahan dari barisan geometrinya. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Nah, rumus deret geometri kita sebut dengan Sn. Itu rumusnya adalah Sn adalah A dikali R pangkat N kurang 1 per R min 1. Nah, deret geometri ada yang disebut dengan deret geometri tak hingga. Geometri tak hingga. Ada dua macam, ada konvergen, ada divergen ya. Untuk konvergen, R-nya di antara min 1 kurang dari R kurang dari 1. Kalau untuk divergen, R-nya kurang dari min 1 atau R-nya lebih dari 1. Nah, rumus S tahingganya ini adalah rumusnya A 1 dikurang R. Sedangkan kalau untuk divergen, S tahingganya A per R min 1 ya, kebalikannya gitu ya. Jadi bedanya di yang bawahnya pengurangannya. Kalau yang konvergen 1 min R, kalau yang untuk divergen R min 1. Oke, kita coba beberapa latihan soal untuk deret dan barisan geometri ya teman-teman ya. Kita coba latihan soalnya. Ada 4 soal, kita bahas masing-masing ya, satu-satu pelan-pelan kita bahas. Nomor 1, ada barisan geometri suku ketiganya 36, suku pertamanya 16, berapakah suku ke-5? Jadi diketahui di sini adalah A-nya 16, kemudian U3-nya 36, itu berarti rumusnya apa? AR kuadrat ya, karena N min 1.
Kemudian kita ditanya U kelima, kita cari R-nya dulu. R-nya kita bisa AR kuadrat sama dengan 36, berarti R kuadrat 36 dibagi A, berarti 36 dibagi 16. Sehingga R-nya akar dari 36 per 16, berapa teman-teman? 6 per 4, diperkecil lagi, 3 per 2. Kemudian ditanya U5 atau bilangan kelima, berarti A, R pangkat 4 ya, karena ingat N-1. 16 dikali 3 per 2-nya pangkat 4. 16, 3 per 2 pangkat 4, 81 per 16. Coret-coret, ininya hasilnya jadinya 81. Sekarang tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan geometri 2, 10, 50, dan seterusnya. Biasa kita cari dulu apa? A dan R-nya. A-nya bisa ketahuan di sini ya. 2. R-nya 10 dibagi 2. Karena apa tadi? UN per UN min 1. Jadi U2 bagi U1. 5 ya. Ini tadi rumus SN apa tadi? S5 sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R min 1. A-nya berapa? 2. Berarti ini 5 pangkat. Diminta suku kelima ya. 5 pangkat 5 berarti ya. Dikurang 1 per 5 kurang 1 ya. Kesini ya teman-teman ya. S5 berarti 2. 5 pangkat 5. 625 dikali lagi 5. Berapa teman-teman? Sini kita kotak sini ya. 625 dikali 5. 5, 2, 2 di sini. 1, 31 ya. 3125 kurang 1 per 4 ya. Dicoret 1, 2. 3125 kurang 1 jadinya 3124 bagi 2. Berapa teman-teman? 1000. 3 bagi 2, 1, 10, 5, 5, 11, 12, 6, 2 ya. 1562. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Seutas tali, asalnya satu panjang tali dibagi 5 bagian, membentuk panjang perbagiannya membentuk barisan geometri. Panjang kawat terpendeknya 16 cm, panjang kawat terpanjangnya adalah 81. Ditanya panjang kawat semula. Berarti di sini A-nya yang terpendek ya. A-nya 16 cm, yang terpanjang berarti karena disebut 5 bagian, berarti ini U kelima. U kelimanya berapa tadi? 81, ini apa? AR pangkat 4 ya teman-teman ya. Nah, kita bisa masukkan AR pangkat 4 sama dengan 81, A-nya 16, berarti 16 kali R pangkat 4 sama dengan 81. R pangkat 4-nya 81 per 16. R-nya berarti akar pangkat 4 dari 81 per 16. 3 per 2. R-nya dapat tuh 3 per 2 teman-teman. Nah, kalau panjang kawat sebelumnya berarti ini tinggal SN ya. Karena jumlah dari kelima panjang kawat yang sudah terpotong-potong berarti ada 5 bagian, berarti S5. Masukkan lagi rumusnya langsung ya. A-nya berapa tadi? 16. R-nya 3 per 2 ya. Berarti R-nya 3 per 2 pangkat 5 ya. Kurang 1 per R min 1. Berarti 3 per 2 kurang 1. Ini 16. 3 per 2 pangkat 5. 3 pangkat 5. 243. 243 per 3, 2. Karena 32 kita bikin satunya di 32 per 32 ya. 32 per 3, 2. 3 per 2 kurang 1, sisa berapa? Setengah.
Lanjut sini teman-teman ya. S5-nya jadinya berapa? Ini naik ke atas jadi 2 ya. 16. Ini jadi sisa berapa? 243 dikurang 32. 211 ya. 211 dikali 2. Yang tengahnya naik ke atas jadi 2 ya. Ini per 32 jadinya 32. 211 per 32. Coret-coret jadinya hasilnya berapa? 211. Oke, soal selanjutnya teman-teman. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali 2/3 sebelumnya. Panjang lintasan gerak bola sampai bolanya berhenti. Berarti nanti panjang lintasan itu karena dia mantul ada yang ke atas sama ke bawah ya teman-teman ya. Nah yang ke atas, yang ke bawah berarti mulainya dari 5 meter ya A-nya. Jadi kita nanti ada 2 SN. Nah ini pakai rumus penjumlahan deret tak hingga ya. Nah di sini karena 2/3 berarti R-nya kurang dari 1, itu pakai yang konvergen ya. Nah kita pakai yang lintasan ke atas dulu, lintasan ke bawah dulu. Lintasan ke bawahnya berarti S5, A-nya 5 ya teman-teman ya. 5, R-nya 1 kurang 2/3. Berarti ini 5/setengah. Nah, 5/1/3 ya. 5/1/3 pindah ke atas jadi 5 kali 3/1, 15 meter. Nah, untuk lintasan ke atasnya, karena berkurang 2/3 kalinya berarti A-nya adalah sama ya, S5. Tapi A-nya itu adalah 2/3 dari 5 meter ya. Ini 2/3 dari 5 meter A-nya. Kemudian ininya sama, 1 dikurang 2/3. Ini berapa? 10/3, ini 1/3. Jadinya 10/3 dikali 3/1. Coret. Berarti ini S-nya 10 meter. Sehingga total panjang lintasan adalah 15 tambah 10, 25 meter. Bisa dipahami ya teman-teman ya, karena kan memantul dia. Ada yang ke atas sama ke bawah. Oke, sekian untuk pembahasan soal dan teori dari deret dan barisan geometri. Jika teman-teman ada soal yang ingin ditanyakan, boleh sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share ya teman-teman ya. Terima kasih.